Ya pemirsa, kembali bersama kami di Ayu Today langsung dari Ayu Center Jakarta. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya dari murid SDN Tebet Timur 15 pagi antusias di hari pertama masuk sekolah. Ya, ini orang tua juga ikut mengantar dan mendampingi anak-anak mereka masuk sekolah di hari pertama. Adalah sambutan dari kepala sekolah yang marilah sekarang kita bersama-sama. Sebelum memasuki kelas, murid mengikuti apel. Begitu juga dengan orang tua mereka. Masa pengenalan lingkungan sekolah ditandai dengan bernyanyi dan memecahkan balon. Anak-anak bersemangat menyambut hari pertama sekolah. Murid baru kelas 1 akan diberi pengenalan mengenai sekolah baru. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Komaria. Nah, seperti apa situasi di sana, para pemirsa? Sudah ada rekan Ismalia Meidasari yang akan melaporkan situasi terkini dari SD Negeri Tebet Timur 15 Jakarta Selatan. Ya, selamat pagi Ismalia. Seperti apakah jalannya suasana hari pertama sekolah di sana? Ya, selamat pagi Pram, Galuh, dan juga pemirsa. Memang hari ini merupakan hari pertama anak masuk sekolah. Dan di pada hari ini juga dilakukan atau diberlangsungkan masa pengenalan lingkungan sekolah. Dan saat ini kami berada di SD Negeri Tebet Timur 15 pagi. Yang dimana saat ini bisa dilihat juga di layar televisi Anda. Ini saat ini anak-anak kelas 1 ini sedang dikumpulkan di aula untuk sedang diperkenalkan lingkungan sekolah ini seperti apa. Pram, Galuh, dan juga pemirsa, coba ini saya akan ajak ngobrol-ngobrol sedikit salah satu anak baru SD di SD Negeri tempat kami melaporkan. Halo, selamat siang Adek. Selamat siang juga. Selamat siang. Ada namanya siapa? Jihan. Jihan. Oh iya, gimana perasaannya hari ini masuk sekolah pertama gimana? Senang. Baik, senang. Tadi masuk sekolah jam berapa, Adek? Jam 6. Bang. Jam 6. Oh, jam 6. Tadi diantar sama siapa? Ami sama Abi. Sama siapa? Ami sama Abi. Oh, sama Ami sama Abi. Oh ya, ya Pram dan juga pemirsa, ini bisa dilihat juga anak-anak sangat antusias sekali pada hari ini mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Ini sangat antusias sekali, memang sedari pagi mereka sudah berkumpul di sekolah ini. Pram dan juga pemirsa, tadi juga sempat diadakan apel, letuskannya balon. Ini menandakan masa pengenalan sekolah sudah dimulai. Pram dan juga pemirsa, untuk lingkungan di sekolah ini sangat ramai sekali, sangat antusias sekali para anak-anak ini. Para anak-anak ini menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah, Pram, Galuh, dan juga pemirsa. Dan memang untuk masa MPLS ini dilakukan hingga hari Jumat, hingga dari pukul 6 pagi hingga 10 pagi. Kembali ke Anda, Pram, Galuh, dan juga pemirsa. Baik Ismalia, apakah seru sekali pemirsa ya, ini mengenai anak-anak yang antusias sekali hari pertama masuk sekolah, soalnya baru masuk SD. Semua baru semua ya, teman-teman baru, pelajar juga baru gitu ya. Terima kasih ya. Belum terlihat pakai seragam ya. Iya benar. Terima kasih Ismalia, selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, ini pada hari pertama masuk sekolah pemirsa, selain datang sejak subuh, ini para orang tua murid ini bahkan ada yang nekat ya, mengikat kursi dan meja sekolah dengan tali. Wah, ini dilakukan agar kursi tidak direbut oleh orang tua siswa lain. Puluhan orang tua siswa langsung berlarian menuju ruang kelas sesaat setelah gerbang sekolah SD Negeri 4 Kedokan Agung, Kabupaten Indramayu dibuka. Mereka rela mengantri sejak subuh untuk berebut kursi bagi anak-anaknya di hari pertama sekolah. Bahkan para orang tua siswa ini juga mengikat kursi dan meja dengan tali dan menempelkan nama anak-anak mereka untuk mencek kursi dari siswa lain. Pertama masuk sekolah, wali murid atau anak-anak sekolah berdatangan lebih awal. Kadang-kadang ya sebelumnya sudah memberikan tanda di meja atau di kursi dengan berbagai macam, ada yang diikat, ada yang tempel nama.
dan lain-lain. Duduk di depan supaya menerima pelajaran dengan jelas katanya. Di SD Negeri Majalengka Wetan, Jawa Barat, puluhan orang tua mengawal anak mereka di hari pertama masuk sekolah. Mereka rela datang lebih pagi dibanding waktu masuk sekolah untuk berebut posisi kursi. Bahkan para orang tua siswa harus menduduki kursi sekolah untuk anak mereka agar tidak direbut oleh orang lain. Sementara itu, wali murid dan siswa SDN Tegal Besar 3 di Jember, Jawa Timur datang sejak pukul 5:30 pagi di hari pertama sekolah. Meski sekolah belum sepenuhnya dibuka, namun para wali murid sudah lebih dulu berebut kursi paling depan untuk anak-anak mereka. Ini anaknya pengen duduk di depan, biar tahu cepat tahu ada menangkap pelajaran itu. Menangkap pelajaran itu. Para wali murid masih beranggapan bahwa posisi menentukan prestasi. Dengan duduk di barisan depan, mereka berharap anak-anak dapat menyerap pelajaran lebih mudah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, masih soal rebutan kursi di kelas ini, Pram dan pemirsa. Para orang tua beserta anak ya di Bogor, Jawa Barat rela datang di subuh-subuh buta. Ya, pemirsa, ini tradisi yang terjadi tiap tahun ajaran baru ini, pemirsa, karena muncul anggapan nih bahwa posisi duduk pemirsa di kelas dapat mempengaruhi prestasi. Hari pertama masuk sekolah, siswa bersama orang tuanya sejak subuh sudah menanti di depan pintu kelas tepatnya di SDN Babakan 2, Kecamatan Tenjo. Ketika pintu dibuka, para orang tua yang dominasi ibu-ibu ini berdesakan langsung berebut masuk ruang kelas. Bahkan perdebatan antara para ibu pun tak terhindarkan mempertahankan masing-masing anaknya mendapatkan bangku sekolah. Ibu dari jam 5 di sini. Takut nggak kebagian kelas apa gimana, Bu? Nggak takut kebagian kelas, anaknya pengen di depan. Oh, anaknya pengen di depan. Tiap ajaran baru anak-anak seperti itu Mas. Masuk subuh. Paling subuh, Bu ya? Alasannya mau cari bangku katanya, padahal biasanya kan diatur sama guru. Emang tradisi. Tradisi, Bu ya? Setiap tahunnya apa gimana, Bu? Setiap tahun ajaran baru. Semangat dan antusias para orang tua bersama anaknya ini demi mendapatkan bangku di kelas dengan posisi terbaik. Karena masih ada anggapan bahwa posisi duduk di kelas dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Ya, fenomena yang tiap tahun terjadi di tahun ajaran baru memang jadi tradisi sih. Jadi tradisi. Tapi kayaknya waktu kita kecil dulu, waktu kita sekolah nggak ada rebutan. Masalah nih zaman kelas 1 SD, kayaknya nggak sampai segitunya juga deh. Sampai rebutan gitu ya. bangku, karena pada akhirnya nanti kebijakan akan kembali ke wali kelasnya masing-masing, duduknya di rolling. Ibu-ibu, ini ibu kayak nggak pernah sekolah aja. Ya, tapi kita apresiasi nih. Antusias mereka, semangat mereka mengantarkan anaknya ke sekolah. Mungkin juga dengan mengantarkan anak-anak sekolah, orang tua mengantarkan anak sekolah, ini menjadi hubungan koneksi nih antara pendidikan di sekolah juga pendidikan di rumah, pemirsa. Membangun koneksi emosional dan kedekatan dengan anak-anak supaya bisa memantau juga gimana nanti proses belajar mengajar anak-anak di sekolah, gitu kan? Pemirsa, ini masih dari masuk hari pertama sekolah, pemirsa. Ini murid dan orang tua, murid antusias pemirsa pada hari pertama sekolah Rakyat Sentra Mulia Jaya Jakarta ini beroperasi. Wah, di hari pertama ini sejumlah murid datang bersama dengan orang tua mereka. Sebelum memulai kegiatan belajar, seluruh murid didata ulang oleh petugas. Tidak hanya pengenalan sekolah pada murid, pihak sekolah juga akan memberikan bimbingan pada orang tua, terutama terkait aturan-aturan di sekolah ini. Kurikulum belajar di Sekolah Rakyat Sentra Mulia Jaya Jakarta sedikit berbeda dari sekolah lain, di antaranya dalam pendidikan disiplin dan karakter.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar memastikan bahwa kepala sekolah, guru hingga siswa sudah siap mengikuti program ini. Menggunakan perintah Undang-Undang Dasar 20% dari anggaran APBN kita dalam bentuk kebijakan. Nah, dalam konteks itu ada langkah cepat agar kemiskinan ini kita putus mata rantainya dengan cepat dan efektif, terutama yang di desil 1 kemiskinan ekstrim. Kita mendirikan sekolah rakyat. Ini inisiatif dan perintah langsung Presiden, sehingga Impres 8 tahun 2025 ini menindaklanjuti semua pelaksanaan itu. Insya Allah pada awal Agustus nanti tuntas 100 sekolah rakyat sudah beroperasional penuh sebagai sekolah rintisan. Ini salut dengan program pemerintah yang baru ini yang semakin merakyat dengan mendirikan sekolah rakyat. Berarti ini kan semuanya gratis ya Galuh ya? Gratis dong. Galuh ini apakah fasilitasnya memadai? Bagus nggak nih Galuh nih semuanya? Ada katanya tinggal di mes juga nih. Peralatannya gimana? Ya, ini serba gratis sih kayak agak pesimis. Tapi tenang aja, jadi beberapa waktu kemarin saya datang meliput ke sana dan melihat langsung fasilitas yang ada di sekolah Sentra Handayani. Serius? Kemudian lihat ada asramanya, ada kasurnya, ada mejanya, ada lemarinya, serius. Sekomplit itu? Penasaran? Kita lihat liputannya sama-sama. Pemirsa, ini adalah salah satu sekolah rakyat yang berada di Sentra Handayani, Jakarta Timur, sebagai salah satu program pendidikan gratis bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim yang merupakan inisiasi dari Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan pendidikan gratis bagi anak-anak yang tidak mampu, serta merupakan inovasi sosial untuk memutus mata rantai kemiskinan. Dan ini adalah salah satu fasilitas yang disediakan, yaitu salah satu fasilitas pendidikan berasrama, bukan hanya fasilitas untuk olahraga dan juga untuk kegiatan aktivitas sekolah seperti sekolah pada umumnya, tapi juga asrama yang disediakan bagi anak-anak yang miskin dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Sekarang saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana situasi dari kondisi asrama yang sudah dibuat dari progres pembangunan di Sekolah Rakyat Sentra Handayani ini yang sudah mencapai 90%. Ada beberapa asrama atau tempat penginapan yang disediakan untuk anak-anak yang nantinya bersekolah di sini. Lokasinya sedikit jauh dari lapangan, namun di sini Anda bisa lihat progresnya sudah 90%. Dan disinilah Anda bisa melihat ada salah satu penginapan, ada kamar yang sudah tersedia di dalam. Kita akan masuk ke dalam. Ini ada kamar, kemudian ada almari, ada meja belajar, dan anak-anak yang bersekolah di sini nantinya bisa menikmati fasilitas ini. Di Sentra Handayani Jakarta Timur ini nantinya akan menampung sekitar 75 siswa, dan secara total keseluruhan baik dari pemerintah ini akan mencapai target sekitar 65 sekolah rakyat di seluruh Indonesia dalam 1 tahun pelajaran, yang kemudian selanjutnya akan menampung sekitar 20.000 siswa dalam 1 tahun pelajaran dan 3.000 tenaga pendidik serta 7.000 tenaga support pendidik lainnya dalam sekolah-sekolah yang akan disebar di berbagai daerah di Indonesia. Dan ini merupakan program dengan membutuhkan anggaran dari Kementerian Sosial ini senilai 1 triliun untuk 100 sekolah, dan 1 triliun, sekitar 1 triliun juga untuk Kementerian PU untuk 100 sekolah. Artinya 1 sekolah ini bisa membutuhkan biaya baik untuk operasional tenaga pendidik maupun biaya operasional sarana dan prasarana ini membutuhkan sekitar 20 miliar rupiah untuk 1 wilayah atau 1 sekolah rakyat. Dan sementara sudah ada 60 sekolah yang sudah ada di berbagai daerah di Indonesia dengan target masing-masing kabupaten adalah 1, dan akan menyasar anak-anak dari keluarga yang miskin dan miskin ekstrim, sehingga nantinya dengan memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang miskin dan miskin ekstrim ini akan memutus mata rantai kemiskinan, sehingga akan membuka akses-akses pendidikan dan juga membuka akses-akses kesejahteraan yang lebih maju lagi. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Yudi Permana, Anyus melaporkan. Terima kasih loh rekan Galuh Pandu langsung
ke lokasi melihat memantau sekolah rakyat seperti apa, ternyata sekomplit dan sebagus itu loh pemirsa. Ya, sebenarnya ini adalah bangunan yang sudah ada, kemudian direnovasi dan disesuaikan bentuknya untuk keperluan sekolah. Jadi pada saat itu saya juga berkesempatan bertemu dengan Menteri Sosial, kemudian kami berbincang, dan pada saat itu juga ada Seskap, Letkol Teddy, kemudian juga memantau dan mendatangi langsung rumah dari para calon siswa yang akan datang dan bersekolah di Sentra Handayani. Jadi memang murid-murid calon siswa yang akan belajar di sekolah rakyat ini bukan murid-murid biasa ya. Memang dipantau lebih dahulu, memang harus di bawah garis kemiskinan sangat ya. Itu sudah melalui proses seleksi dan memang mereka gajinya di bawah standar sehingga tidak punya kemampuan untuk bisa melanjutkan sekolah dan terancam putus sekolah. Kemarin juga dibuka data-datanya, jadinya transparan gitu. Mereka datang langsung, kemudian melihat langsung calon-calon siswa ini memang berhak untuk mendapatkan pendidikan secara gratis. Merata pendidikan untuk semua pemirsa. Nih makin penasaran nih untuk hari pertama ini. Tadi kan belum ya, sekolahnya belum mulai ya. Baru hari sekolah pemirsa baru mulai nih. Kita akan mantau langsung pemirsa jalannya hari pertama sekolah seperti apa. Bersama rekan kami ada Amrina Rida yang saat ini berada di sekolah rakyat di Sentra Mulia Jaya, Bambu Apus, dan rekan kami Wildan Hidayat di sekolah rakyat Cibinong. Ya, kita ke Amrina Rida terlebih dahulu, kemudian nanti akan lanjut. Dan Amrina, seperti apa suasana hari pertama sekolah rakyat di sana? Ya, Galuh dan juga Bram, benar sekali hari ini hari pertama ini siswa-siswa akan mengikuti ataupun juga akan masuk ke sekolah rakyat. Nah, kalau untuk hari ini rangkaian acaranya adalah matrikulasi ataupun juga pengenalan. Nah, saat ini kami pun juga sedang mengikuti salah satu rangkaian acara yakni matrikulasi yang sedang diikuti oleh para orang tua dan juga para siswa di Sekolah Menengah Atas 9 Mulia Jaya Bambu Apus Jakarta Timur. Jadi untuk sekolah rakyat yang di sini setara dengan SMA ataupun juga sekolah menengah atas. Nah, kalau untuk sekarang rangkaian acaranya adalah ini para orang tua siswa dan juga para siswa sedang berkumpul di aula untuk mendengarkan adanya pembukaan yang secara serentak dilangsungkan pada hari ini, dengan mana mereka mendengarkan adanya sambutan dari tadi Menteri Sosial Gus Ipul ataupun juga Saifullah Yusuf secara daring melalui Zoom. Nah, kalau untuk sekarang memang matrikulasi yang sedang terlaksana adalah mendengarkan sambutan. Tadi sebenarnya untuk proses matrikulasi di hari pertama Galuh dan juga Pram sudah dimulai sejak pagi. Sekira pada pukul 7 pagi ini sudah dimulai. Tadi siswa-siswa di sini kurang lebih ada 50 siswa, 28 siswa laki-laki dan juga 22 siswa putri tadi sudah datang ke sini pada pukul 7 pagi. Mereka ditemani oleh orang tua mereka membawa barang-barang, membawa koper lalu juga keperluan-keperluan mereka untuk tadi registrasi dan dimasukkan ke asrama masing-masing. Lalu nanti itu juga sudah dilaksanakan adanya sejumlah tes kebugaran. Jadi ternyata di hari pertama ada tes kebugaran. Tadi para siswa dibagi beberapa kelompok begitu ya. Setelah adanya registrasi, mereka diarahkan untuk melakukan sejumlah aktivitas fisik, diantaranya adalah lari 1,6 km. Nanti akan ada juga tes kesehatan dan juga tes-tes lainnya. Kita akan lihat nanti Galuh dan juga Pram bagaimana pelaksanaan hari pertama ini. Kita harapkan agar hari pertama ini bisa berlangsung dengan lancar. Kembali ke Anda, Galuh dan juga Pram. Eka Amrina Rida, langsung kita bergeser pemirsa dari Bambu Apus, kita ke wilayah Cibinong. Ini ada Wildan Hidayat langsung dari Sekolah Rakyat Cibinong. Ya Wildan, seperti apakah situasi terkini di Sekolah Rakyat Cibinong di hari pertama kali ini? Ya, baik Pram dan juga pemirsa di rumah, bahwa saat hari ini, hari pertama masuk sekolah di Sekolah Rakyat di Cibinong, Kabupaten Bogor, bahwa ada sekitar 100 orang yang masuk dari wilayah kota dan Kabupaten Bogor, yang terdiri dari 80 orang di Kota Bogor dan 20 orang dari Kabupaten Bogor. Pemirsa, di Sekolah Rakyat ini selain dari 100 orang tersebut, hadir pada hari ini di Sekolah Rakyat ini juga Menteri dari Bapak Muhaimin Iskandar dan juga sejumlah pejabat daerah dari Kabupaten Bogor, termasuk juga pejabat dari Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, serta pejabat dari pemerintah daerah yang ada di Kabupaten Kota Bogor. Dan untuk diketahui bahwa di Sekolah Rakyat ini terdiri bisa menampung sekitar 1.000 orang, namun di hari pertama ini hanya sekitar 100 orang yang bisa ditampung dari wilayah kota dan Kabupaten Bogor. Selain itu juga di Kabupaten Bogor ini Sekolah Rakyat berdiri ada 2 titik, yaitu di wilayah Ciseeng dan juga di Cibinong ini, Pram. Demikian. Oke, baik rekan
Wildan Hidayat langsung dari Sekolah Rakyat di Cibinong, dan tadi sebelumnya ada rekan kami Aprina Rida, Sekolah Rakyat di Babu Apus Jakarta. Selamat bertugas kembali teman-teman, kita menantikan informasi terbaru dari kalian. Terima kasih. Ya itu tadi ya, kondisi terkini Sekolah Rakyat yang sedang berlangsung di hari pertama ini. Cuma mengingat Sekolah Rakyat hari ini baru 63 unit ya katanya beroperasi ya. 63. Dari 100 ya pemirsa. Tapi tadi laporan Wildan ada 300 orang yang sudah mulai masuk bersekolah di Sekolah Rakyat, itu banyak ya. Kita akan lihat seperti apa nanti kurikulumnya akan berjalan, mengingat bahwa ini bukan sekolah yang kita lihat seperti sekolah negeri ataupun sekolah swasta, karena ada sedikit berbeda dari perbedaan kurikulum ya. Kurikulum seperti dengan pendidikan fasilitasnya karakter. Tidak kalah dengan sekolah swasta, sekolah negeri dong. Sama menandingi bahkan ya. Iya, ya, karena ada asramanya juga, ada penginapan juga. Ini tidak hanya 100 unit aja, nanti kedepannya ditambah lagi pemirsa. Tapi rencananya memang begitu, akan ada. Dananya tadi berapa rekan Galuh? Dananya ini ada 2 triliun rupiah untuk 2 kementerian. 100 sekolah. Yang satunya untuk sarana prasarana, yang satunya untuk operasional gitu. Tapi mengingat 2 triliun untuk 100 sekolah kayak kurang nggak sih? Kurang. Nah, sebaiknya yang uang-uang korupsi yang kemarin yang banyak itu dialihin kali ya buat pendidikan itu juga. Dia. Tapi sebenarnya pemerintah juga membuka untuk mungkin dari perusahaan-perusahaan swasta apabila ingin memberikan di corporate social responsibility untuk membangun pendidikan. Teman-teman boleh loh dibantu teman-teman kita untuk mengenyam pendidikan lebih luas lagi. Yes, ya di hari pertama masuk Sekolah Rakyat, ratusan anak di Bogor, Jawa Barat antusias berangkat ke sekolah. Ya, seru banget pemirsa, dengan diantar orang tua mereka antri masuk ke gedung asrama. Ya pemirsa, lebih dari 100 siswa didik diantar orang tua mereka ke Sekolah Rakyat di kawasan Keradenan, Cibinong, Kabupaten Bogor. Mereka diantar hingga pintu gerbang asrama. Fasilitas sekolah dinilai cukup memadai, biaya sekolah pun gratis. Siswa juga mendapat aneka perlengkapan sekolah lengkap. Adapun program Sekolah Rakyat di Kabupaten Bogor sudah berjalan di 2 titik sekolah, yakni tingkat SMP dan juga SMA. Rencananya tahun depan pemerintah akan membangun kembali Sekolah Rakyat di Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor. Muhammad Fatir. Sangat membantu sekali. Soalnya saya anak yang pertama juga putus sekolah. Iya, jadi ya sangat membantu banget ke pokoknya. Merasa khawatir ya? Anak ini selama 3 tahun awalnya khawatir, cuma pas udah datang ke sini lihat sini kayaknya enggak aman. Sekolah Rakyat di sentra Inten Suwaina ini ada sekitar 100 orang. Dari 100 orang itu 85 orang wilayah Kota Bogor, 15 orang Kabupaten Bogor tingkat SMP. Persiapan dari kemarin kita cek alhamdulillah tempat tidur, ruang kelas, laboratorium, sarana prasarana yang lainnya itu sudah siap untuk di